Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Harfilia Hafidah dalam channel YouTube Az-Zamanpedia yang berisi mengenai data pokok pendidikan atau Dapodik, Rapor SMK dan belajar mengajar. Tonton terus ya channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pada pertemuan kali ini saya akan menginfokan tentang pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Info pendaftaran P3K Guru tahun 2022 ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022, nah ini ada kategori dan persyaratan pelamar. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Untuk pelamar prioritas dibagi menjadi 3, yaitu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang keempat, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 dan pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Sedangkan untuk pelamar umum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Untuk seleksinya terbagi menjadi 2, yaitu seleksi prioritas dan seleksi umum. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Sedangkan untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan nilai kesesuaian, yaitu meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022, Pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Lalu yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Terakhir, yang keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 ini juga diatur tentang pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 ini didahulukan untuk pertama, pelamar prioritas 1 dengan urutan yang ke-1 THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Yang ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Untuk urutan kedua mengenai pemenuhan kebutuhan adalah untuk pelamar prioritas 2, urutan ketiga untuk pelamar prioritas 3, dan urutan keempat untuk pelamar umum. Demikian info dari saya mengenai pendaftaran P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang diatur dalam Peraturan